Akang Teteh, sebelum penutupan banget nih, RKO Training, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Monggo. Oke, Kang Faris, silakan Kang Faris. Iya, tadi sesuai dengan di awal ya, saya ada pertanyaan cuman di akhir sesi aja. Oh Yang iya pertama, benar. ya kan Faris juga cukup lama yang keliling Kang El dari mulai masjid, ya Masjid Al-Fatih, masjid ya apa Al-Latif salah, kemudian apa Al-Ukhwah, kemudian masjid yang di Buah Batu, ya banyak lah ngebahas soal apa namanya Muhammad ya, Untold Story gitu. Dan mungkin pertanyaannya kenapa sekarang dibuat lagi gitu Kang? Apa sih dengan bedanya yang sebelum-sebelumnya gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh karena training RKU ini ya, jadi ada mindset yang terinstall yang baru ya terkait ada salah satu perilaku populer yang sering kita lakukan ketika bulan Ramadan itu lebih banyak beraktivitas ibadah mahdoh gitu. Ketika saya mencoba apa namanya, ketika ilmu baru RKU ini masuk, apakah kedepannya seperti apa sih sekiranya kita ini para apa namanya pewujud RKU kita masing-masing beribadah di bulan Ramadan seperti itu mungkin. Itu aja pertanyaan dua itu. Terima kasih. Ya, bagus Faris. Yang pertama, ada 3 alasan ya kenapa kita bikin yang baru itu. Yang pertama karena YouTube Muda Community-nya di-ban. Ada orang yang iseng, hilang sampai sekarang, dan kita ingin bikin baru juga, belum prioritas sekarang karena kita ada prioritas EC, ada YouTube saya juga. Jadi udah hilang semua kajian itu. Walaupun di hard disk saya ada semua filenya. Tapi kualitasnya memang banyak kekurangan. Yang kedua, kita ingin memperkayanya dengan pendalaman materi lebih utuh. Dulu itu 43 episode itu kira-kira 50 jam. Sekarang saya kalkulasi sekitar 110 jam. 110 jam. Dan kalau nanti betul ada season pertama itu rencana take ulang. Season 2 kan ada 6 season rencananya. 6 season. Season 2 sampai season 5 itu rekamannya berkualitas bagus sekali. HD 4K, suaranya jernih di Masjid Cimahi. Tapi di season pertamanya itu banyak yang nggak bagus kualitasnya, audio semuanya. Maka akan take ulang. Sehingga yang awalnya 7 episode bisa menjadi 12 episode. Sehingga kalau di total bisa jadi 120 jam semuanya itu. Kalau 120 jam sepertinya Adike ini menjadi kajian sirat terlengkap di dunia kalau gitu. Karena sejauh ini yang paling panjang itu 110 jam itu karya Dr. Yasir Qadhi dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita rekor sampai 120 jam, kita bukan balapan soal angka, bukan ya, tapi maksud saya adalah pendalaman. Kalau kita bisa komprehensif utuh menjelaskan dalam berbagai aspeknya, dengan seperti itu kan kita bisa memberikan karya rekor baru bagi Sirah Nabawiyah. Jadi kalau misalnya bisa sampai 120 jam lebih, yang saya yakin mungkin bisa, berarti kita memecahkan rekor kajian sirah terlengkap in the world insyaallah. Secara verbal ya. Kalau buku-buku udah banyak secara verbal. Nah, kita ingin memberikan karya itu. Dan yang ketiga, kita akan menampilkan karya dengan visual yang lebih baik. Karena kita ini ingin tampil baik ya ketika ketemu orang, di medsos semuanya. Tapi untuk ingin menampilkan Rasulullah itu nggak boleh apa adanya, harus yang terbaik. Itulah obsesi kita, ingin menampilkan yang lebih berkualitas. Dan ini free sahabat-sahabat. Free untuk umat. Effort kita di sini gede sekali tapi free. Jadi kalau kawan-kawan ingin membantu, berkolaborasi, kerjasama, ingin jadi tim, ini di luar global tim. Kita akan bangun tim Sirah Nabawiyah di Muda Community. Kalau ingin membantu, silakan. Saya butuh bantuan para digital marketer, para community development, butuh kira-kira 20 orang untuk membangun ini. Nanti rencananya dalam waktu dekat kita akan launching. Lalu kalau kawan-kawan ingin terpandu dalam Ramadan, nah sedikit-sedikit lah, kan Elis Dekau seperti yang saya bilang baru launching bulan November kemarin kan, global timnya. Nah sekarang mulai dikelola di bulan Ramadan, nanti seperti ada sanlatnya, ada seperti pesantren kilatnya. Nanti ada panduannya, kita akan bikin satu worship toolkit. Bagaimana panduan ibadah, standar panduan ibadah kan sama semua, tapi kita akan memberikan metode agar kita bisa membiasakan ibadah-ibadah tertentu. Nah di Elis Circle juga akan memberikan arahan itu. Cuma dikit-dikit lah. Dikit-dikit dulu mindset dibangun, RKU dibangun, jangan semuanya. Nanti semuanya gagal. Semuanya. Nanti pakai konsep ngarabu kusiku itu. Meraup dengan sikut semuanya nggak jadi. Semuanya ingin garap.
tapi arahnya ke sana. Arahnya sahabat-sahabat, Anda perlu terbangun mindset, mentalitasnya, ibadahnya. Itu harus terbangun seluruhnya. Bahkan hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Coba berapa hadis yang Anda hafal? Hafal Kang, manjada wajada. Itu bukan karena hadis, karena Anda nonton film itu. Manjada wajada. Anda harus punya hafalan hadis juga. Tapi kan saya bukan ustadz. Iya, bukan karena ustadz. Anda sebagai muslim harus menghafal kalimat dari orang tercintanya. Kita mengingat kalimat-kalimat dari tokoh-tokoh besar, dari iklan. Kita mengingat dari brand-brand, tapi kita tidak mengingat kalimat-kalimat orang tercinta kita, Rasulullah SAW. Nah, ada target ke situ insya Allah ya sahabat-sahabat. Mangga, silakan yang lain. Gaida boleh. Ya, Assalamualaikum Kang. Maaf keluar konteks dari RKU, mau nanya untuk tadi judulnya apa Kang buat dakwah di Muslim Kanada. Sama yang kedua, Gaida boleh share nggak nanti posternya ke teman-teman EC juga bisa. Tapi walaupun jam 6 pagi sih di Indonesia. Itu aja sih Kang. Iya. Nanti saya teks deh ya, judul yang apa namanya yang jos ya, yang nendang. Jam 6 pagi hari Ahad ini ya, jam 6 WIB. Ya boleh nanti di-share ke member-member EC. In English itu ya? Enggak, Indonesia nggak apa-apa Kang. Karena ini student Kanada sama Muslim, komunitas Muslim di Indonesia. Oke. Oh, Indonesia. Kalau gitu judulnya bisa bukan siroh kalau buat ini mah. Nanti saya pikirkan ya kalau gitu. Sebentar lagi saya akan kirim. Ya, makasih Kang. Itu ada agenda kita nanti dengan Elite Circle Kanada. Elite Kanada. Jadi kawan-kawan bisa berpartisipasi. Cuma jangan sampai Gaida peserta yang ikut adalah member Elite Circle tanah air lagi. Yang lebih banyak harusnya yang di Kanada. Silakan, ada yang lain pertanyaan sobat-sobat? Monggo Kang Teh, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum yang lain Kang, kemarin pertanyaan Sudin belum dijawab Kang. Yang pas Zoom tahun baru kalau nggak salah ya. Nah itu penasaran tuh Kang. Gimana Kang caranya ketika kita sudah buat resolusi tahun 2024 agar kita bisa konsisten dan persisten gitu dalam menjalani target-target tersebut gitu versi Kang L kayak gitu. Iya. Saya punya keyakinan sahabat-sahabat, strategi yang tepat itu menentukan ratusan ribuan kebijakan. Jadi orang itu sulit untuk konsisten karena sejak awal strateginya salah. Bukan karena malas, bukan karena kita tuh malas, lemah motivasi, enggak, tapi karena memang salah aja gitu. Maka langkah pertama, pastikan setelah punya RKU, menurunkan jadi resolusi itu strateginya tepat. Bagaimana caranya? Yang tadi saya jelaskan. Rapih gitu. Perencanaan itu rasional, ya masuk akal. Ketika ngomong planning itu baru tuh realistis. Kalau ngomong RKU jangan mikir realistis, itu harus utopis. Tapi ketika perencanaan tahun harus realistis. Gak mungkin Anda bikin 2 agenda bertabrakan waktunya, atau 2 agenda mepet-mepet, hanya jedanya 10 menit padahal jaraknya 10 km. Kan mustahil itu. Nah itu harus rapi strateginya itu. Penjadwalan bulanan. Ada orang income-nya ingin naik, tapi dia tidak memiliki project real, nggak terbayang projectnya, nggak terbayang bagaimana penyiapan kapasitasnya. Nggak mungkin, itu kan strategi semua. Taruhlah strategi sudah punya. Nomor 2 adalah manage energi. Energi manajemen itu gimana sahabat-sahabat? Kayak baterai, persis kayak baterai. Kalau ini dipakai terus, nggak dicas, habis baterainya. Atau ini dipakai, kita nggak bisa ngecas seharian lagi di luar, tapi kita scrolling, nonton yang menghabiskan banyak baterai, padahal kita lagi butuh nanti jam 7:30 mau Zoom, maka asar udah habis baterai. Kayak gitulah kira-kira sahabat-sahabat. Kita tuh punya energi yang terbatas. Ini asli secara biologis ya. Kita tuh punya energi kita itu dihasilkan lewat makanan dan lewat istirahat. Energi. Kan hukum kekekalan energi itu apa bunyinya? Energi apa? Tidak bertambah, tidak berkurang, hanya berubah bentuk. Energi kayak gitu aja berubah bentuk. Energi yang Anda dapatkan dengan memakan biawak dan memakan ayam itu berbeda. Memakan daging kuda dengan memakan daging ikan itu berbeda. Energi yang Anda dapatkan dengan memakan daging haram, babi, itu berbeda. Energi yang Anda dapatkan dengan minum dengan bismillah tambah bismillah itu berbeda. Energi yang antum habiskan untuk ngobrol ghibah dengan energi dihabiskan untuk sholat itu berbeda pertambahannya. Nah, itu pelajari hal itu, hukum energi.
Orang lemah motivasi ataupun ngerasa lelah karena boros menggunakan energi. Kenapa boros? Karena dia tidak punya planning. Dia mengerjakan banyak hal sesuai dengan stimulus, distraction. Kemana-mana dia ikut, dia ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Padahal waktu sangat terbatas. Maka hemat energi. Yang ketiga, sahabat-sahabat, selain menghemat energi, efisien, juga kita perlu punya stimulus energi baru. Menggunakannya udah hemat, tapi tambah yang baru. Yang baru dari mana? Banyak. Salat, zikir, itu energi semua. Inspirasi dari orang-orang hebat, biografi atau film. Saya sufi juga. Sufi suka film. Tapi mungkin 8 tahun terakhir berkurang drastis karena susah nyari waktunya. Tapi sekalinya nonton itu benar-benar yang nendang filmnya itu. Yang menginspirasi. Jadi 8 tahun terakhir ini setiap pulang ke Indonesia agak jarang ya nonton film. Kalau dulu itu bagian dari kurikulum pribadi saya mendapatkan wawasan tertentu dari film yang tepat. Lalu apalagi yang terakhir sahabat-sahabat, itu yang 4 yang terakhir untuk menjaga ritme, konsistensi ya, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang juga visioner. Insya Allah itu akan membantu kita. Enggak sendirian. Kalau nggak percaya coba. Sendirian Anda punya RKU sekarang udah aja, nggak ngobrol dengan siapapun, kembali ke rutinitas. Sulit itu. Seminggu aja udah lesu lagi. Setidaknya di EC mudah-mudahan bisa dijaga di EC Talk ya. Ada yang lain silakan. Bisa diulang Kang, yang pertama tadi apa? Nanti dilihat rekamannya di EC Academy. Strategi, hemat energi, efisien, dan juga bersama orang-orang soleh. Enggak, yang ketiga bukan efisien. Yang ketiga sumber energi baru. Oh, sumber energi baru. Oke, siap Kang. Monggo Kang Zulfan. Terima kasih Kang Suden. Izin bertanya Kang El. Mungkin setiap kita kan ada gaya belajar masing-masing Kang ya. Ada yang lebih ke visual gitu, ada yang auditori sama kinestetik gitu. Nah, saya termasuk orang yang dengan penjelasan-penjelasan Kang El yang sudah diberikan melalui Zoom itu sangat luar biasa. Dan saya perdalam melalui buku Sang Pemuda. Dan saya ternyata banyak dapat pahamnya di sana justru Kang di buku gitu. Dan senang membaca begitu. Izin bertanya aja nih Kang, nanti ada nggak lanjutan dari buku Sang Pemuda yang mungkin Kang El bakal terbitkan begitu atau bagaimana gitu. Sama terakhir nih Kang, terkait dengan semua tahapan RKU, kanvasnya itu apakah boleh kita terapkan di ini, misalkan kita punya lembaga atau di sekolah gitu, atau memang khusus untuk kita gitu, untuk kalau kanvasnya, kalau secara filosofisnya kan boleh kita sebarkan gitu Kang. Demikian Kang. Insya Allah Zulfan akan ada lanjutannya ya. Bukan hanya buku Sang Pemuda, bukan hanya buku tentang kepemudaan, tapi buku-buku ilmiah juga, buku politik, insya Allah, buku-buku sirah nabawiyah, buku keorganisasian, leadership. Insya Allah akan ada tema-tema seperti itu. Lagi menyusun strategi waktunya kan, sudah ada jadwal-jadwalnya gitu. Lalu tentang bagaimana menyebarkan materi ini, justru itulah tujuan dari training ini, agar Anda menyebarkan seluas-luasnya ilmu ini. Silakan kasih ke siapapun. Saya sangat terbuka soal itu, tapi tidak dijual. Itu aja gitu. Tidak dikomersilkan. Anda bikin training, selama itu free bagi orang lain, silakan pakai konsep-konsep saya. Itu ya kawan-kawan ya. Boleh. Dan itu akan ada program khususnya. Jadi kalau Anda semua ingin berkontribusi, kalau ini saya kasih tahu nih, kalau ingin melesat dalam hal RKU ini, ajarkan. Kalau ingin mengajarkan, jangan sendirian. Kalau nggak sendirian, berjejaring. Kalau ingin berjejaring, ikut ke EC Club. EC Club ini hari Sabtu ini akan ada prototipe, bikin agenda mengajarkan RKU ke sekolah di Geger Kalong kalau nggak salah, di Bandung. Nanti bulan yang lainnya akan bikin agenda lagi di Jakarta. Di berbagai kota kita bikin. Maka silakan ajukan. Kalau Anda ketemu dengan beberapa member EC, kayaknya 5 orang cukup deh. 5 orang EC satu kota cukup untuk bikin satu event. Bikin event di daerah masing-masing ke SMA, jangan ke SD, kejauhan SD itu. SMA aja.
ajarkan anak-anak SMA tentang konsep RKU, tapi bahasanya jangan RKU, bahasanya adalah mimpi emas Indonesia. Indonesia 2045. Karena ada yang non muslim juga. Ajarkan tentang berpikir besar sehingga targetnya anak-anak SMA mulai berpikir tentang cita-citanya dan kuliah sesuai dengan cita-citanya. Itu targetnya. Nanti mereka inilah yang akan menjadi anak-anak muda yang memiliki visi sejak kuliah, kawan-kawan. Enggak seperti antum-antum semua dan saya atau kita-kita yang visinya terbangun setelah kuliah kan. Saya punya RKU, kamu usia berapa? 25. Idealnya itu punya RKU usia 15 tahun. Usia 18 tahun lah maksimal. Jadi SMA punya visi, punya RKU, masuk kuliah. Kamu kenapa kuliah jurusan ini? Ketika di interview kan? Karena saya ingin mengejar cita-cita akhirat saya dengan jurusan ini, Pak. Gitu interviewnya. Oke, diterima beasiswanya katanya. Gitu sobat-sobat ya. Nanti mudah-mudahan reviewer LPDP-nya member EC semua. Jadi ada kriteria baru LPDP itu. Kontribusi unggulan akhirat, bukan lagi kontribusi Indonesia. Gitu kan. Oke, ada lagi ya Kang Teteh semuanya selagi belum ditutup. Silakan. Satu dua pertanyaan lagi mungkin ya. Kata Eldaman, masuk kurikulum sekolah boleh. Ya Al-Aziz kan udah konkret nih. Al-Aziz menjadikan RKU menjadi kurikulum resmi. Sepertinya perlu ini Kang. Kayaknya dari sini tuh perlu penguatan lagi deh. Dan mungkin kami berencana akan merubah format dan lain-lain. Alhamdulillah banyak masukan dari training ini nih. Luar Ya. biasa. Alhamdulillah. Kalau berefek alhamdulillah. Kalau kawan-kawan punya sekolah ingin mengadopsinya boleh silakan. Nggak ada royalti, silahkan pakai aja. Oke, gimana Kang Teteh? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kang mau Kang. Oh ya, silakan Kang Cipta ya, Kang Syauki. Izin bertanya Kang Pandi, untuk kontribusi kecil, saya itu masih ingat waktu di EC steg 1 dulu yang waktu di Predo pernah bilang Kang El, semua kontribusi yang ada itu jangan diikutin gitu ya, yang kecil-kecil, cari yang relevan aja gitu. Nah itu kan kita punya RKU sendiri, terus ada kontribusi kecil yang ada di sekitar kita. Nah itu yang dipilihnya kira-kira kriterianya yang kayak gimana gitu, Kang? Kontribusi kecilnya kan misal di RW juga ada, di RT gitu kan, di yang gitu-gitulah, Kang. Maksud saya ya ada kriteria khusus gak gitu? Iya. Itu Kang, terima kasih. Ya kawan-kawan, disinilah pentingnya Anda punya big dream-nya dulu. Tujuan besarnya alias RKU itu akan memfilter mana yang relevan, mana yang enggak. Misalnya, Anda punya RKU yang turunannya Anda butuh skill-skill pengembangan diri itu leadership, misalnya manajerial. Terus ada kesempatan menjadi, Anda belum punya pengalaman tapi ada kesempatan menjadi ketua DKM yang di situ pada giat anak-anak mudanya. Disitulah Anda berkontribusi sebagai sarana mengasah skill leadership. Skill leadership ini Anda butuhkan untuk RKU Anda. Berarti relevan. Tapi kalau ada klub, misalnya klub bersepeda, komunitas bersepeda, pengurusnya itu lagi perekrutan, Anda ikutan ke situ, padahal olahraga yang Anda butuhkan misalnya futsal dan juga olahraga misalnya renang, ada sepedahan, itu nggak relevan, skip aja gitu. Karena waktu kita tidak cukup untuk melakukan semua kontribusi yang ada, nggak cukup. Maka pilih-pilih sahabat-sahabat. Bukan karena kita pelit ataupun nggak mau membantu, tapi memang kita cuma punya badan satu, sahabat-sahabat. Badan kita cuma satu, waktu terbatas, dan juga kita punya banyak prioritas. Maka fokuskan kontribusi-kontribusi yang kecil tapi relevan. Bukan berarti nggak boleh, tapi yang relevan aja. Nah, yang saya maksud skip yang kecil itu, maksudnya RKU itu jangan yang kecil gitu. RKU itu yang gede. Tapi kalau kontribusi kecilnya jelas, kita punya kontribusi di depan istri, anak, kalau bagi laki-laki, orang tua kita, saudara-saudara, keluarga besar, kita punya kontribusi di situ. Nah, tinggal pilih aja, jangan melebihi 20% lah di usia kita. Anda harus punya ketegasan bilang no,
dengan cara yang baik. Oke. Satu lagi terakhir sama-sama. Siap, satu lagi nih. Kang Teteh sekalian. Sebelum mungkin habis itu Kang El boleh kali ya closing statement ya Kang El ya. Ya. Terkait di akhir RKO training. Ya, monggo Kang Teh, ada yang mau? Dihitung mundur ya. 3, 2, oke ada Kang Fauzan. Tafadhol Kang. Bismillah, saya ini nggak tahu bertanya atau curhat ya. Kang, suaranya pelan Kang, punten. Oh, tes, suara saya jelas. Ya. Tapi Tes. pelan. Ya, mau silakan. Ya, Kang El, ini izin bertanya dalam merancang, merumuskan RKU, menentukan milestone-nya itu, kalau dipresentasikan keakuratannya itu kira-kira harus berapa puluh persen gitu. Soalnya gini Kang, saya kan RKU saya membangun sekolah yang membentuk mental lah gitu kan. Yang mana tentunya saya harus siap mengkonsep keseharian anak-anak sekolahnya itu dari umur SD sampai SMA gitu kan. Yang mana kalau saya tidak bertemu early circle ini mungkin saya tidak akan mau melakukannya gitu karena mungkin ini akan menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena saya sekarang sedang membangun kursusan bahasa Inggris gitu kan, membuat materi untuk anak-anak SD gitu kan yang relevan dan pas untuk anak-anak Gen Z di zaman sekarang gitu. Yang saya kira membuat materi bahasa Inggris untuk anak-anak SD ini akan selesai dalam 2 bulan, ternyata 4 tahun pun ini belum selesai gitu. Dan masih banyak sekali revisi-revisi yang harus saya selesaikan. Jadi saya mau menentukan milestone saya yang pertama ini. Milestone saya ini adalah berhasilnya kursusan saya ini pun saya nggak tahu ini berapa tahun akan selesai gitu. Dan saya pun dengan RKU sekolah saya pun saya jadi makin gamblang gitu. Karena membuat materi bahasa Inggris aja saya sampai bertahun-tahun pun belum selesai gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Gini Wafilah, ada hal penting yang antum harus pahami tentang tabiat manusia itu bertumbuh. Kalau manusia itu dikasih tugas 2 tahun, itu selesai 2 tahun. Kalau manusia itu memberikan target bagi dirinya sendiri 1 tahun, itu selesai 1 tahun. 6 bulan juga selesai. Kalau Anda menargetkan itu 2 bulan, itu selesai juga. Jadi sebetulnya bukan kita yang mengikuti ritme mood kita, tapi mood kita lalu juga kapasitas kita yang dipaksa meregang ataupun dipres atau diperbesar ataupun dikerucutkan sesuai dengan framework waktu yang sudah kita siapkan. Jadi bukan saya jalani aja dulu seberes, bukan kayak gitu. Anda tentukan, pokoknya mau nggak mau setahun beres. Anda akan beres. Anda akan melihat kapasitas Anda berlipat ganda ketika ditarget kayak gitu. Nah, ini tips sedikit ya. Saya sharing. Itulah yang saya lakukan ke diri saya sendiri. Saya lakukan. Kadang-kadang nggak ada ya si persiapannya itu jebret. Saya push diri saya sesuai dengan target yang ada. Jadi alhamdulillah. Memang ada hal-hal yang nggak realistis. Memang itu secara strategi udah salah, nggak tercapai misalnya. Nah, mereka evaluasi itu. Tapi ketika secara strategi masuk, asalkan usaha keras, nah kita akan mempush diri kita. Gitu kawan-kawan. Jadi jangan membiarkan diri kita mengikuti flow mood kita ataupun belum beres, lanjut aja. Enggak, Anda tentukan waktu. Setahun beres, 2 tahun beres. Anda akan mengejar kayak gitu nanti. Begitu caranya bertumbuh. Jadi kita tentukan dulu waktunya semau kita, nanti kita push diri kita, jiwa kita push menuju target tersebut. Gitu kawan-kawan ya, yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sahabat-sahabat, saya sangat berharap antum semua segera mengupload, nanti dievaluasinya secara terpisah ya. Saya akan melihat bagaimana ketercapaian RKU Anda masing-masing, bagaimana Anda mencapai kanvasnya, bagaimana Anda menentukan statementnya, dan itu Anda tulis nama, lalu juga tanggalnya, itu print, tempel di dinding ataupun di buku catatan Anda. Mau di post boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas itu adalah panduan Anda selama bertahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat training ini menjadi pemandu Anda, training ini bisa menjadi panduan Anda untuk merancang akhirat Anda. Karena saya sangat berharap sahabat-sahabat bahwa umat ini sekarang penuh dengan masalah. Umat ini penuh dengan ujian.
banyak yang menangis, banyak penderitaan, tapi cukup mengeluhnya. Cukup kita ini komplain kemana-mana, cukup marah-marahnya. Yang dibutuhkan dari umat ini adalah orang yang bergerak. RKU itu dari katanya adalah kontribusi. RKU itu bukan visi pribadi yang egois untuk kejayaan diri. RKU itu adalah cita-cita agung yang ingin kita berikan bagi orang lain. Tapi niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobat semua, dalam training ini ikhlaskan niat. Perbaiki lagi motif hidup kita. Apa yang kita cari? Kita bukan mencari dunia, sahabat-sahabat. Banyak jalan terjal yang menunggu kita. Ujian, lawan jenis, ujian uang, ujian harta haram, ujian posisi-posisi yang gak halal. Semuanya menanti kita. Kalau Anda mengejar sesuatu hanya buat kursi, kejayaan pribadi, hancur, tumbang. Di dunia udah hancur, di akhirat lebih menderita lagi. Maka sahabat-sahabat, bolehlah kita ini tidak bersorban. Kita ini mungkin tidak jenggotan kayak Syekh. Kita ini juga tidak berpakaian seperti orang-orang yang spiritualis di masjid. Kita anak-anak muda yang santai, pakai kaos, pakai jas. Kita juga orang-orang yang gaul di kafe. Kita nongkrong dengan kawan-kawan. Tapi di dalam diri kita perlu sangat spiritual. Di dalam diri kita memperjuangkan bangsa, memperjuangkan peradaban. Tapi niat di dalam hati kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Itulah yang perlu dibangun di Elite Circle. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari sahabat-sahabat semua. Dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mohon maaf juga kalau banyak kesalahan. Mohon maaf juga kalau banyak kekurangan. Mohon maaf juga sobat-sobat kalau misalnya ada kendala-kendala yang selama ini dijalani. Jadi saya menutup training ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sobat-sobat semua bisa berkontribusi dengan baik lagi di masa depan. Dan sobat-sobat semua bisa mengimplementasikan RKU untuk akhirat Anda. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elite Circle bersama. Bersama. Selamat bersama. Oke, akan sekalian tak terasa ya. Teman terakhir pun sudah selesai gitu ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini, yang terakhir ini untuk RKU Training dengan bersama-sama pasukan hamdalah dan melakukan majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan Kang Diki atau yang lain? Oh ya, foto belum dokumentasi. Ayo Akang Teteh, boleh on cam dahulu. Silakan yang belum on cam ditunggu. Masya Allah, ini muka-muka harap-harap cemas ini ya, meraih RKU. Wajah-wajah penuh semangat semua ini. Gaya RKU teman-teman, silakan Kang Diki atau teman-teman panitia atau ada yang bisa tolong screenshot. Oke, nanti sama Kang Wildan juga sekalian. Oke, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tuh semua. Jangan lupa nanti kasih komentar di postingan apa kata mereka RKU Training ya, untuk ngasih testimoni perihal RKU Training ini. Kembali ke Bro Sude. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Diki remendernya. Hatur nuhun teman-teman semuanya, jazakumullah khair. Semoga sukses selalu, semoga tercapai segala cita-cita kita, terkhusus RKU kita semua. Jangan lupa tetap berjejaring, berkomunikasi dan bersilaturahmi di Elite Circle. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.